tauladan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, tauladan kita Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, hei, masih hidup? Ngapain tong di situ tong? Awas deh kotor nih. Masih semangat? Masih semangat? Betul? Benar? Siap dengerin ceramah? Siap dengerin ceramah? Siap? Takbir? Kencangnya dong lo takbir di sini lo, sholat kagak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salamnya kencang, sehat badannya, panjang umurnya. Mudah-mudahan yang lagi punya utang, utangnya lunas. Mudah-mudahan yang ada kreditan, kreditannya lunas. Yang lagi belajar mudah-mudahan cepat lulus. Jadi anak yang sukses. Jadi anak yang soleh dan solehah, yang belum punya momongan keturunan, mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan yang jawab salamnya kenceng, pulang dari sini di depan rumahnya ada mobil orang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sehat badan, panjang umur. Ibu-ibu yang jawab salamnya kenceng, saya doain besok lakinya yang lagi nyari duit, banyak duitnya, banyak rezekinya, bisa ngambilin ibu gelang emas yang kanan 30 gram, yang kiri gelang emasnya 30 gram, cincinnya 10 gram, 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 10 jari, kalungnya 70 gram, gandulnya 50 gram, antingnya 5 kilo, jeblek-jeblek congnya nak keluar. Masih semangat? Yang kompak siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yasra 'abdahu lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad.
Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ilahi Rabbi anta maqsudi wa ridhaka maghdubi an dini mahabbataka wa ma'rifataka. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa in syi'ta taj'alul husna sahla. Amin. Salamun ala nu'in bil alamin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun hiya hatta la ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah. Illa ma 'allamtana ya Rahman. Illa ma 'allamtana ya Rahim. 'Allimna bi hikmatika maghfiratika ya Rabbal. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Makaram para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus guru-guru kita semua. Tadi membaca Maulid Habib Ali Al-Aqas, kita doakan beliau sehat badan panjang umur. Yang saya hormati juga Bapak Ketua DKM. Apa nih namanya nih? Hamili. Bunting dong lo. Jadi lu ngomong Hamili tadi. Halimi ya. Ini apa sih baca tujuan? Halimi ya. Bapak Halimi yang saya hormati, dan doakan beliau sehat badan panjang umur dalam rahmat Allah Subhanahu. Bapak Haji Junaid yang saya hormati, Bapak Haji Dulhi yang saya hormati, Ustadz Tohi, Ustadz Zanan, Ustadz Bustami, Ustadz Asmali, Ustadz Qasim, banyak amat ini. Haji Asdi, Ustadz Upi, Ustadz Ilyas Zainul Umam, dan juga para aparatur pemerintah, baik itu Pak RT Teh Naim. Mana RT-nya? Mana? Oh, itu. Ada RW ya, iya. Alhamdulillah RW di sini sempurna. Kemarin saya pengajian emak-emak, RW-nya sumbing, suruh sambutan, ibu-ibu kumahanya tahun ini di ewen ku aing. Ini RW-an. Alhamdulillah RW-nya cakep, masih muda ya. Masih muda segitu malah. Mudah-mudahan sehat badan panjang umur. Bapak Lurah yang saya hormati, Lurah ada Lurah. Ibu Lurah, Ibu Kepala Desa, mana ibu-ibunya? Yang juga Bapak ex Lurah tadi, Masya Allah, mantan Lurah juga tadi ngobrol. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat dan panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Juga tim hadroh yang saya hormati, yang hadir di sini, doain tim hadroh masuk surga. Sama hadroh-hadrohnya. Tim bendera, Masya Allah, luar biasa. Itu ordeng dari mana toh? Hah? Maling. Bisa apa sih lah? Di sini bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apa nih? Belaga bahasa Inggris, sekolah bolos mulu lah. Bahasa apa? Apa nih? Majlis Pembela Rasulullah. Cakep itu judulnya. Lo siap mati bela Rasul? Siap? Yakin lo? Yakin? Awas ntar gua ancam lo. Sholat kagak yakin lah. Hadir rahimakumullah, mudah-mudahan yang hadir di sini memperingati peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Ini Isra kan ini? Apa ini judulnya ini? Oh. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini yang meluangkan waktunya memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, sehat badan panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya yang biasa malam-malam dari habis maghrib nonton si Samudra Lera hadir di sini. Betul. Alhamdulillah. Gimana si Samudra? Udah nikah belum itu orang? Hadir rahimakumullah, ini adalah bulan Rajab. Bulan apa? Yang kencang bulan apa?
Rajab, bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban adalah syahrul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahrul Ramadan syahrul umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau bulan Ramadan adalah bulan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab punya keberkahan, maka ketika datang bulan Rajab dianjurkan banyak baca sayyidul istighfar setiap hari. Ketika awal bulan Rajab dianjurkan banyak baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab dan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Baca semua salawatan yang kencang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa ballighna waghfir lana. Enak teman. Ahlan ya Habib, hati di jalan. Lanjut. Sampai jam berapa di sini? Hah? Subuh yakin? Siap dengerin ceramah? Ini bulan Rajab, Bu. Kalau kata orang-orang bulan Rajab ini adalah bulan penuh hikmah. Sebagian ulama berpendapat Rajab terdiri dari 3 huruf Ra, Jim, Ba. Ulangi apa? Ra, Jim, Ba. Yang kencang. Ra, Jim, Ba. Sing kuat. Ra, Jim, Ba. Kurang kuat. Ra, Jim, Ba. Gak ada panjangan. Ra, Jim, Ba. Ulangi santai, Bos. Jangan berhenti sampai tangan masuk mic. Belum. Macet kayak mau tuh. Terus. Biarin banyak terus. Nah. Ra, Jim, Ba. Apa artinya? Ra-nya adalah rahmat, Jim-nya adalah Jibril, Ba-nya adalah Buraq. Sebagian pendapat ulama yang lain mengatakan Ra-nya adalah rahmatullah, Jim-nya adalah Jimullah, Ba-nya adalah Birullah. Sebagian pendapat ulama lain mengatakan juga bulan Rajab adalah bulan penuh keperahan, bulan penuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang rajin, orang buha mengatakan bulan Rajab artinya beda. Ra-nya apa? Riungan. Jimnya jejabur makanan, banyak berkatan. Jadi kalau ada riungan, ada jejabur, ada berkatan, berarti bulan Rajab. Betul tuh. Makanya bulan Rajab penuh dengan hikmah. Baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana. Ini adalah ketentuan yang apabila orang membaca doa tersebut, insya Allah panjang umur, terbebas dari virus corona. Amin doang baca. Allahumma barik lana wa Sya'bana wa ballighna waghfir lana. Ini jangan pulang dulu. Di segmen akhir saya akan menerangkan tentang perlindungan terhadap akhir zaman di antara virus-virus corona. Yang pulang duluan rugi. Mohon maaf, kemarin ada yang pulang duluan nyesel, usahan katanya. Teman-teman dapat ijazah doa, sekarang kagak. Hati-hati ya. Mohon duduk, mudah-mudahan jadi ilmu. Siap dengerin? Siap dengerin. Nih bulan Rajab masih menginjak bulan Rajab, Bu. Nanti akan ada umat bulan Rajab. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur allati tashra'u sudur. Di dalam kitab tersebut banyak amalan-amalan luar biasa. Apalagi di akhir Jumat bulan Rajab
dianjurkan fi akhir Jumat min Rajabin, apabila ada Jumat akhir bulan Rajab. Kapan Jumat akhir bulan Rajab? Jumat depan. Nih, ciriin tandain Jumat depan. Wal khatib ala mimbar, ketika khatib di atas mimbar, di antara dua khutbah sebagian ulama mengafdalkannya membaca Ahmad Rasulullah Muhammad, Ahmad Rasulullah Muhammad. Berapa kali? 35 marrah. Akhir Jumat bulan Rajab ketika khatib di atas mimbar membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah berapa kali? 35 marrah, 35 kali. Apa yang akan didapatkan bagi umat Nabi Muhammad yang membaca kalimat tersebut, yang membaca lafaz tersebut di akhir Jumat bulan Rajab ketika khatib di atas mimbar? La tanqati'at darahim fi tilka salah, rizkinya 1 tahun tidak akan terputus-putus. Kalau ibu akhir Jumat bulan Ustad, saya perempuan nggak sholat Jumat, dengerin khotib pas lagi azan, di antara pas muadzin azan, pasti nanti setelah azan khutbah. Di antara dua khutbah tersebut, ibu baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, insya Allah rizkinya 1 tahun tidak akan terputus-putus. Yang lagi punya utang baca, yang belum punya jodoh baca, yang belum dapat kerja baca, insya Allah rizkinya akan lancar. Apa bu? Ahmad Rasulullah Muhammad. Lagi Ahmad Rasulullah Muhammad. Nah, bilang qabiltul ijazah. Bilang qabiltul, yang bilang qabiltul ijazah sudah menerima ijazah dan insya Allah manfaatnya luar biasa. Saya bu 1 tahun ini, selama 2 tahun saya mengamalkan ini. Setelah diijazah saya cuma dapat waktu itu amalan, kemudian diijazah, kemudian saya mengamalkan doa tersebut. Alhamdulillah rizkinya nggak keputus-putus. Keluar kota nggak bawa duit, balik-balik bawa duit banyak. Keluar kota pengen mobil, ada yang beliin mobil. Pengen pesantren, ada yang siap ngebangun pesantren. Pengen sesuatu, ada yang siap. Ustadz, ketika saya cuma punya duit 20.000 bu, tiba-tiba ada orang ustadz minta rekening, saya mau transfer 10 juta. Padahal HS doang. Karena rezekinya nggak terputus. Nggak bakal yang namanya kenal namanya utang. Nggak bakal kenal yang namanya kesusahan hidup. Apabila kita meyakini ta'zim terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dibaca Ahmad Rasulullah Muhammad. Ahmad Rasulullah Muhammad. Berapa kali? 35 kali. Nih Isra Mi'raj ulang tahun sholat. Ulang tahunnya sholat. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Isra Mi'raj, ibu-ibu, Nabi Muhammad nangis meneteskan air mata. Ditanya Sayyidina Ali, ya Rasulullah, lima tabki, wahai Rasulullah, kenapa kau menangis? Rasulullah menjawab, saya waktu di neraka melihat sekelompok umatku, baik itu dari kalangan perempuan dan laki-laki, tapi kebanyakan mereka dari perempuan. Yang masuk surga kebanyakan di antara mereka orang-orang yang miskin, lantaran mereka rajin ibadah. Nangis kenapa ya Rasulullah? Banyak perempuan yang masuk ke dalam neraka. Lalu Rasulullah melihat apa di sana ya Rasul? Ada beberapa golongan perempuan disiksa sama Allah. Yang pertama, Rasulullah melihat seorang perempuan yang rambutnya digantung oleh Allah, otaknya keluar, disiram api neraka, meledak tubuhnya. Muncul lagi, ditarik lagi, disiram lagi. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah seorang perempuan yang seumur hidupnya suka pamer auratnya. Cabe-cabean. Cabe-cabe. Kadang-kadang kalau di kampung kok keluar rumah nenek-nenek keluar pakai kutang doang. Betul. Mending kutangnya bagus, ada kantongnya. Betul. Disambung pakai peniti. Bener kagak? Nah kalau lada mudaan marada empoy aja ya gitu ya. Ini mau sepet ke mata dilihatin. Masya Allah. Kalau ada perempuan yang suka pamer auratnya disiksa sama Allah Subhanahu.
Tuh, dengerin gue ya. Ibu punya anak perempuan, bapak punya anak perempuannya pamer aurat, akan menarik dua anggota laki-laki dari keluarganya. Bisa bapaknya, adiknya, suaminya, kakaknya, abahnya, kakeknya, siapapun. Dua anggota laki-laki dari keluarganya satu kali buka aurat 70.000 tahun gitu lah. Halah lu sih ya. Kanenge ibu. Serem amat Ustaz ceramahnya katanya. Ya, yang kedua, adab seorang perempuan bu, lidahnya ditarik 70 depak. Satu depak dari ujung sini sampai ujung sini. Di berapa? 70 depak. Disiram api neraka meledak tubuhnya. Siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka adalah seorang perempuan yang seumur hidupnya suka marah-marah sama lakinya. Tak dengekeun tah. Marah bae salaki. Lamun salakina ngajablay kumaha Ustaz? Marahin enggak apa-apa. Suaminya mabok marahin. Ini mah suami sabar, rajin sholat, dimarahan bae eta siksaanna model gitu. Ada juga seorang perempuan yang kakinya diikat sampai dadanya, payudaranya ditanggung, kemudian dimakan oleh ular sampai tubuhnya habis. Ditanya oleh oleh sahabat, "Manhum ya Rasulullah, manhunna ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasul?" Mereka adalah seorang perempuan yang seumur hidupnya sudah punya suami, sudah memiliki suami, masih WhatsAppan sama laki-laki lain, video callan sama laki-laki lain, Facebookan sama laki-laki. Masih ada yang kayak gitu di sini masih. Mana orangnya? Ibu harus bersyukur, Ustaz, suami saya mah hitam. Bu, dengerin. Bu, pengen banyak pahala apa enggak? Kalau ketemu suami cium, manggilnya apa? Papa. Tuh gitu. Pahalanya apa nyium suami Ustadz? Pahala mencium suami sama dengan mencium Hajar Aswad. Apalagi lakinya hitam, Hajar Aswad bisa gitu. Ya bu ya. Ustadz, suami saya menjelek, hitam, monyong katanya. Biarin bu, daripada suaminya ganteng, was-was ibu, betul. Lah kalau suaminya ganteng, keluar kota mau kemana pak? Mau keluar kota nyari duit. Berapa hari? Seminggu. Waduh, was-was. Takut kepincut janda, betul. Waduh, takut banyak yang suka. Coba kalau suaminya hitam monyong. Mau kemana pak? Mau keluar kota nyari duit. Berapa hari? Seminggu. Sebulan gila, semua laku ya. Suaminya juga kudu sabar, punya istri. Waduh Ustaz, istri saya mah gemuk. Bapak harus bersyukur, bukan hanya istri dikasih istri, sekaligus dikasih spring bed buat tidur bapak. Waduh Ustaz, kita mah pesek kagak bersyukur, kudu syukur. Orang pesek mah panjang umur bu. Yang aminnya kenceng dipesek di sini. Orang pesek mah panjang umur. Kenapa? Napasnya ngirit. Betul. Orang sini suka sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Tong, gua tanya lo, bendera gede-gede sholat apa kagak lo? Hah? Bener lo? Hah? Ini orang takbir, Allah Akbar, di sini kenceng, di masjid kagak kenceng gitu. Betul. Sholat lo sholat. Hah? Cinta sama ulama cinta. Cinta sama habaib cinta. Sholat lo sholat. Awas kagak sholat lo. Saya doain yang kagak sholat budugan. Agak sembuh-sembuh buduknya. Lanjut. Saya mau nanya, ini masjid gede dibangun, kira-kira ada yang nyumbang apa kagak ini? Bu, bantu masjid biar hidupnya berkah, rizkinya barokah, amin. Ibu nyumbang masjid, keramik yang disumbangin nempel di masjid,
amal ibu selama masjidnya masih berdiri insya Allah jadi amal bagi ibu. Saya mau tanya, orang sini sholat subuh jam berapa bangunnya? Hah? Hah? Jam berapa? Jam 4. Hah? Jam berapa? Jam berapa? 7. Jam berapa lo tong bangun lo? Lo bangun jam berapa lo tong? Jam 11. Lu mau sholat apa mau apaan itu? Saya mau nanya orang sini bangun jam berapa? Kalau ada azan, ini sekarang ada virus corona. Virus apa? Sekarang sholat di Yordan, di Kuwait, di beberapa masjid sudah mengumumkan sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian, bukan lagi di masjid anjuran. Kenapa? Karena terjadinya virus corona. Saya harapkan kepada warga Raja jangan pernah panik terhadap virus tersebut. Betul? Lebih takut virus apa Allah? Virus apa Allah? Allah. Tadi ngomong virus siapa yang kenceng amat lu? Lebih takut virus apa Allah? Virus. Ini saya mau nanya nanti saya kasih tips tentang virus corona. Ini orang sini bangun subuh jam berapa, Pak? Hah? Kalau ada azan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di sini yang azan siapa di sini? Yang azan di kampung kita adalah KPU. Apa Ustaz KPU? Kepala Penuhuban alias Aki. Yang azan Aki. Yang qomat. Yang sholawatan. Yang jadi imam. Yang makmum. Yang nyolong sendal. Nah, kalau di Saudi Arabia cakap kemarin Imam Saudi Syekh Suraim nangis ketika melihat Masjidil Haram sepi. Tapi dulu kalau di Masjidil Haram melihat azan orang berbondong-bondong subuh kayak jam 9 pagi orang Masjidil Haram. Di sana mah kalau as-sholahnya yang panjang, naumnya yang pendek. As-sholatu khairum minan naum. Betul. Coba kalau diarti. Salat lebih baik daripada tidur. Sholatnya yang panjang, naumnya yang pendek. Di Indonesia bukan gitu. Sholatnya yang pendek, naumnya yang panjang. As-salatu khairun minan naum. Coba artikan. Sholat lebih baik daripada tidur. Lah tidur semua. Nah, kalau yang makanya pemuda, mana pemuda di sini? Yang warga sini mana pemuda angkat tangan pemuda. Ini udah tua semua kayak yang angkat tangan ini. Pemuda tarhim. Kalau pemuda tarhim enak. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik. Pemuda. Laki-laki lemes kita. Tesnya ditiup sama dia.
Selawatan ya. Yang tarhim ake. Loba kalau pemuda mah. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik. Ayaw mayawat manja. Ya. Masya Allah. Betul. Coba kalau yang azan pemuda enak apa kagak? Yang imam yang muda. Betul. Yang tua jangan ngerasa kesaingin. Betul. Jangan mentang-mentang yang tua ngerasa bisa, yang muda nggak dikasih kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin di masjid ini. Betul. Yang muda kasih kali-kali. Coba imam, betul apa enggak? Imam kalau yang muda enak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul. Nada amin gimana nada? Yang imam harus yang paham agama. Pernah saya sholat di Ciputat yang imam jenderal, tentara. Yang imam siapa? Ustadz aja udah gitu, tentara imam. Pas takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sholat apa mau ngapain nih kata gue. Udah gitu nadanya datar. Mohon maaf, ini beneran kita kejadian. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nanya begitu. Ya kalau ya kan ustaz terus. Wa ilal maghdubi alaihim waladdallin. Udah perang ini mah. Ada lagi di Sawaluhur saya pernah sholat maghrib yang imam lagam Jawa. Ini jangan dicontoh nih, tajwidnya acak-acakan. Mohon maaf, bukan berarti saya mencontohkan yang tidak-tidak. Memang contoh ini harus dikoreksi. Ada aki-aki imam nadanya model gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namanya amin. Ada model kayak gitu. Lah kalau yang jadi imam selayaknya yang pantas. Ustadz dia paham fikih, kitabnya hafal 60 kitab, dia hafal kitab fikih. Tapi kalau tajwidnya acak-acakan jangan jadi imam. Satu, walaupun hafal kitab. Betul. Ustadz dia tentara, mau ente tentara, mau ente presiden, kalau tidak paham ilmu sholat jangan jadi imam. Betul. Ada mulai kayak gitu. Alhamdulillah dengan alhamdulillah beda.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau pakai hak, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pakai alhamdu, bukan pakai alhamdu, bukan hak kecil. Ada yang pakai alhamdu, bukan alhamdu. Alhamdu artinya apa? Yang membiarkan. Rabbil Alamin. Kalau alamin itu artinya alam semesta, Tuhan alam semesta. Rabbil Alamin, Tuhan yang memberikan penyakit. Secara tidak langsung kalau ada imam alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alamin, bukan pakai ain, berarti imam tersebut mendoakan di dalam negeri tersebut banyak bencana dan banyak penyakit. Ar-Rahmanir Rahim, kalau pakai hak Maha Pengasih Maha Penyayang. Tapi kalau Ar-Rahmanir Rahim pakai hak besar, jadi maknanya Ar-Rahman yang memberikan penyakit, Ar-Rahim yang menurunkan hujan terus menerus sehingga terjadi banjir. Salah apa tidak? Makanya kalau milih imam yang benar tajwidnya dites dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu. Kalau iyyaka na'budu bukan iyyaka na'budu, maka itu akan menyalahi arti iyyaka na'budu. Dia meyakini kalau dia yang kekal bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya melenceng kalau imam tidak paham makharijul huruf, tidak hafal dengan makharijul hurufnya, tajwidnya. Dihati-hatikan kalau mau jadi imam yang paham. Tentara jadi imam acak-acakan, betul kayak tadi ya. Tentara mah yang paham mah mimpin upacara, betul apa tadi tuh? Kalau tentara mimpin upacara sesuai dengan kemampuannya. Yang mimpin sholat, yang paham ilmu tajwid, yang paham ilmu fikih. Coba kalau tentara mimpin upacara, kan cakep. Kepada pembina upacara hormat. Enak agak tuh? Enak karena sesuai kemampuannya. Tapi kalau andai kata yang mimpin upacara Kori kan cakepnya jadi imam, enak tuh caranya. Yang mimpin upacara Kori pas mimpin upacara langkah tegak maju jalan wajak-wajakan. Betul. Makanya harus sesuai dengan ilmu. Nih masalah sholat saya bahas sedikit boleh? Ini berapa ini? Dikit lagi. Takbiratul ihram Bapak Ibu harus sesuai. Allahu Akbar. Nih saya contohin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan ada yang Allahu Akbar, ada wawunya. Betul. Orang Sunda bilang Allah. Allahu Akbar. Sah apa enggak? Ada yang bilang Allah. Betul. Takbiratul ihram macam-macam furu'iyah, yang penting tajwidnya cakep. Ada yang Allahu Akbar, ada yang normal. Ada yang Allahu Akbar, ada yang ke samping. Betul. Ada yang Allahu Akbar. Betul. Ada yang normal biasa, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Macam-macam. Betul ya? Ada yang diputer-puter. Betul. Ada yang was-was. Usolli fardul maghribi. Usolli. Imam udah tahiyat usoli baik. Ada yang diputar-putar takdimul yumna alal yusra. Maksud daripada fikih jatuh tangan kanan baru tangan kiri. Karena kalau tangan kanan jatuh duluan dia ke sini kayak orang mati, diputar sekali ke depan. Betul. Kadang-kadang yang kagak paham agama muternya 10 kali. Ditambah pakai was-was. Ini mau sholat apa mau ngetrak ini?
Ada yang model gitu ada. Ada yang kakinya injak sana injak ini. Hai lo mau kemana? Betul. Ada yang kakinya diinjak-injak. Macam-macam. Tapi itu adalah furu'iyah. Ada yang pakai kunut bilang, oh yang nggak pakai kunut, ini apa bid'ah? Yang kagak pakai kunut sesat, yang pakai kunut ngomong yang nggak pakai kunut sesat, yang sesat mah yang agak sholat subuh. Benar. Itu mah furu'iyah nggak usah dimasalahin. Ibu-ibu kalau suaminya susah bangun diapain? Hah? Diapain? Diapain? Dibanjur. Ini kalau ada azan Allahu Akbar, jangan ditendang kan. Sholat tuh ditendang-tendang. Namanya durha. Diusap-usap kepalanya. Manggilnya apa lakinya? Aa. Bilang bebek. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi pok, ke bawah lagi hidungnya diusap. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi pipinya diusap. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi bibirnya diusap. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga bu ke bawah lagi jenggotnya diusap. Bangun. Bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi tenggorokannya diusap. Bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi dadanya diusap. Bangun. Kalau nggak bangun juga bu ke bawah lagi perutnya diusap. Bangun. Kalau nggak bangun juga bu ke bawah lagi. Bangun. Insya Allah itunya bang, itunya doang yang bangun. Itu lagi dia. Lakinya bangunin pokoknya. Kalau kagak bangun siram aja dah ya. Lanjut. Makanya umat manusia mendapatkan perintah Allah dengan berjumlah sholat 5 waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Hei manusia, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Kami ciptakan kau bukan untuk poya-poya, bukan untuk leha-leha, bukan untuk main-main. Tapi kenapa kami ciptakan kau untuk ibadah? Tapi kenapa manusia cuma main? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kau tidak nyadar bahwasanya nanti manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang orang lebih sibuk HP daripada sholat, betul? Lebih sibuk ngomean Facebook daripada sholat, betul? Ibu-ibu, pemuda-pemudi lebih sibuk Instagraman daripada ngurusin sholat, betul? Anak muda lebih sibuk main TikTok, goyang-goyang sana, goyang 2 jari, entah apa yang merasukimu, betul? Goyang-goyang nggak jelas, mak-mak main TikTok di masjid, pantat digoyang-goyang, mending cakep pantat bodek kayak gitu, betul? Apa asyadtum annama khalaqnakum abatha? Allah menciptakan kita bukan untuk main-main, untuk beribadah. Tapi kenapa di zaman yang sudah maju ini manusia cuma main-main doang? Ditantang, wa annakum ilaina la turja'un. Kau nggak nyadar kalau nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Main TikTok, HP di depan, main. Culametan met-met.
Cek nambung siapa? Jika ada makanan di meja, melelag-lag kursinya ada oleh. Masya Allah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Goyang dua jari. Nenek-nenek suruh main TikTok ada. Nenek main TikTok. Anak muda main TikTok. Bahkan kemarin ada perempuan berani buka baju hanya untuk dapat jempol. Nauzubillahimin dzalik, aurat dibuka. Susu dikemana-manain. Ngegoblet-goblet susunya. Betul. Kurang ajar apa enggak? Laki-laki yang lihat Masya Allah, dilihat dosa kagak dilihat sayang. Mubazir. Bener. Makanya perempuan jangan ngundang-ngundang syahwat. Pakaiannya yang cakep. Kadang-kadang kepalanya dibengket, celana merecet. Betul. Oh, celana merecet, baju kayak lepet, tapi tidak punya akhlak kepada orang-orang sekitar. Kalau nggak mau dizinahin, nggak mau dicoel-coel, jangan buka aurat. Betul? Kalau nggak mau dicoel-coel, jangan buka aurat. Kadang-kadang diperkosa kagak mau, paha kemana-mana. Anak zaman sekarang make up tebel, pakai bedak, bedaknya putih, pakai eyeshadow warna ungu, bola-bola warna emping, lipstiknya merah, bedaknya putih, eyeshadow ungu, bola-bolanya emping, lipstiknya merah, lehernya coklat, belang-belang karena bokeh. Yang laki-laki pakai celana pensil, tahu celana pensil loh? Belaga orang rajek pakai anting, mending antingnya emas, anting dari hadiah Ciki. Betul. Belaga pakai anting. Udah gitu pakai celana pensil yang merecet. Bener kagak? Bener kagak? Celana pensil kalau masukin pakai kantong asoy. Nah, kalau kepecirit lumayan tuh, rada sulit itu dia. Perempuan pas sujud belahan pantat kelihatan, betul. Mending cakep ada harga tatonya emping digaruk-garuk rada ngebul. Udah gitu zaman sekarang anak-anak belaga, orang tua nggak punya apa-apa, laganya gede, gigi dibehel. Anak zaman sekarang, perempuan zaman sekarang nggak tahu malu, segala alat-alat material buat muka. Pensil biasa buat ngukur, buat alis sama dia. Bener. Koas biasa buat tembok, buat ngecat tembok, buat di muka sama dia. Udah gitu behel biasa buat ngecor, buat gigi sama dia. Makanya mukanya kayak tembok. Gigi dibehel, orang tuanya jualan terasi, mak. Saya pengen ngebehel kayak Zaskia Gotik tuh, giginya dibehel misalnya gitu. Kayak si Luna Maya tuh cakep tuh, giginya dibehel dulunya. Emang nggak punya duit, neng nggak mau, mak pengen beli behel. Kan ada kambing satu, dijual aja kambingnya buat beli behel. Kambing dijual buat masang behel di giginya pas nyengir embek. Lah kalau orang kota, orang kaya gigi di behel yang nyangkut spaghetti. Betul. Lah orang kaya, orang kota yang kalau gigi di behel yang nyangkut Pizza Hut, hamburger, KFC, McDonald's, Solaria. Lah orang rajak gigi di behel yang nyangkut kangkung sama bala-bala. Kalau enggak genjer. Bener apa kagak? Masya Allah, gigi di behel. Kalau giginya di behel karena faktor ada yang lain, boleh. Seperti makhorijul hurufnya biar pas, karena giginya tonggos. Kalau giginya tonggos, alhamdulillah. Jadi karena gigi di behel, insya Allah bisa makhorijul hurufnya pas, boleh. Tapi itu juga ala kadarnya saja. Maka kalau zaman sekarang, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda akhir zaman mendekati akhir kiamat, di antaranya kata Nabi Muhammad ketika berdialog dengan malaikat Jibril, apa tanda-tanda akhir zaman ya Rasulullah? Mal
ditanya. Kemudian tanda yang pertama disebutkan, antalidatil ammatu rabbataha, tanda-tanda kiamat akan muncul. Tanda kiamat besar akan muncul. Di antara tandanya yang pertama apa? Antalidatil ammatu rabbataha, seorang ibu melahirkan majikannya. Seorang ibu melahirkan majikan. Artinya apa? Seorang ibu punya anak, anaknya lebih galak daripada emaknya. Anaknya lebih galak daripada emaknya. Anaknya lebih mengatur daripada orang tuanya. Anaknya lebih banyak mendurhakai orang tuanya, lebih banyak nyuruh orang tuanya daripada taat kepada orang tuanya. Udah banyak apa belum? Banyak apa belum? Udah banyak apa belum tau? Dengerin, banyak apa belum? Bu, ibu punya anak. Anaknya lagi main HP. Tong, beliin kecap ke warung tong. Memang keganggu bayi. Beli lagi tuh kesorangan. Beli. Betul gak bu? Betul apa kagak bu? Anaknya udah kayak majikan. Tanda kiamat sudah dekat. Nanti akan ada tips-tips untuk menghindari hal-hal demikian. Kalau anak ibu pengen soleh-solehah, dengerin sampai akhir ceramah saya. Mau dengerin? Anaknya lagi main HP, emaknya nyuruh ke warung, anaknya lebih galak, sibuk main ML, Mobile Losbak, Mobile Legend, sibuk main Facebook, YouTubean. Anaknya lebih galak daripada anaknya lebih galak daripada emaknya. Padahal perjuangan ibu-ibu luar biasa melahirkan anak. Saya mau tanya, Bu, ngelahirin anaknya sakit apa enggak? Yang kencang jawabnya, sakit apa enggak? Sakitnya tuh di mana? Nggak usah ditunjuk. Kata susternya, masya Allah tong, perjuangan mama luar biasa. Kata susternya, ayo bu, tarik nafas, buang melalui mulut, ngeden bu, ngeden, ngeden lagi bu, ngeden lagi bu, yang kuat bu, jatuh keluar bu. Pas dilihat bukannya keluar, malah yang keluar kuning. Apa ciri ternyata ibunya. Kata suster, bu yang kuat bu, jangan biar dia bersihin sama suster. Bu yang kuat biar anaknya keluar. Yang nafas bu, buang mulai mulut, ngeden bu, ngeden bu, ngeden bu, ngaden bu, ngaden bu, ngaden bu itu bu, ada akan keluar dulu rambutnya keluar, dicari cabut. Emang apa yang dicabut tuh? Ada si rambut di bawah kabut itu bukan rambut tapi jembut. Masya Allah, sampai salah cabut. Makanya anak-anak, ini saya mau nanya, kalian cinta Habib nggak? Kalau cium tangan di Habib, cium tangan bolak-balik apa enggak? Ke emak kalian cium tangan bolak-balik apa enggak? Bener loh. Bener apa kagak? Bolak-balik apa kagak? Kadang ada salaman meret ingus dong dia. Bener bu? Kalau kalian mentasimi ulama, kiai, ustaz, kalian cium tangan bolak-balik. Ke emak kalian harus lebih daripada itu. Ke orang tua kalian harus lebih daripada itu. Kenapa? Karena keramat kesuksesan kalian terhadap orang tua lah, kalian akan bisa sukses. Saya dulu di pesantren bu nggak pernah dapat juara. Saya punya kawan dari SD sampai pesantren sampai kuliah, dia cuma mendapatkan juara 1, kuliah dapat cum laude, nilai terbaik. Cuma sekarang dia jadi tukang sayur lantaran suka bentak-bentak ibunya. Saya cuma satu, kata guru saya, kalau ente pengen sukses, ambil keberkahan dari ibu ente. Cium tangan bolak-balik, dicium. Cium bukan hanya nempel tapi dihirup.
Di balik telapak tangannya dihirup. Ini namanya ta'adduban. Telapak tangan yang dicium namanya tabarukan. Karena orang tua kita berbuat baik dengan telapak tangan, sedekah pakai telapak tangan, kemudian tahiyat sujud pakai telapak tangan. Ini kalau kita hirup, insya Allah seumur hidup nggak bakal yang namanya gagal di orang tersebut. Saya punya mamang dulu tukang urut. Kemudian saya mempraktekkan kepada mamang saya, setiap kali saya datang ke ibu saya cuci kaki. Mamang saya juga sama. Hanya dengan profesi tukang urut, cuma dalam jangka 2 tahun dia bisa bikin rumah 2 sekaligus bisa menghidupi banyak keluarga pada saat itu. Cuma tukang urut. Akibat ngabdi kepada orang tua. Saya juga punya teman cuma tukang ayam. Tapi kenapa dia bisa sukses barokah hidupnya? Karena doa ibunya selalu berterpanjat untuk dirinya. Doaul walid liwaladika du'ail anbiya li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak seperti doanya Nabi dan Rasul terhadap umatnya. Dulu ada seorang anak kecil, Bu, dan ibu-ibu tolong doakan anak-anaknya yang baik. Ada seorang anak kecil suka nolong duit emaknya, tapi emaknya nggak pernah marah. Apa yang terjadi? Entong Allah nolong emak doain jadi imam besar Masjidil Haram. Dia berantem nonjok anak orang, emak doain lo jadi imam besar Masjidil Haram. Kemudian berantem lagi, nyolong lagi, berantem lagi, nyolong lagi sampai remaja. Itu anak tetap nyolong, tapi ibunya nggak pernah sakit hati. Setiap kali dia nakal, emaknya doain apa? Emak doain notong jadi imam besar Masjidil Haram. Nanti kalau kamu gede, idhab ilal haram wa takuna imaman. Nanti kalau kamu gede pergi ke Masjidil Haram ke Mekah, nanti kamu jadi imam di sana. Emaknya suka ngucapin kayak gitu. Dan sekarang anak tersebut menjadi imam besar Masjidil Haram, ring nomor 1 yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kalau tahu Syekh Abdurrahman As-Sudais yang lagamnya yang tadi saya bacakan, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, tahu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Makanya adik-adik semua para santri coba taati orang tua, cium tangan bolak-balik sama orang tua, cuci kaki ibunya, minum air cuciannya, insya Allah hidupnya bahagia dunia. Saya nggak pernah juara pesantren, Bu, tapi alhamdulillah berkah doa orang tua saya bisa dakwah ke luar negeri, saya bisa dakwah ke Eropa, saya bisa dakwah ke Taiwan, saya bisa dakwah ke Cina, saya bisa dakwah ke beberapa negara Asia Tenggara akibat doa orang tua. Saya diangkat derajat 2014 di Aksi Indosiar. Kemudian 2015 masuk ke beberapa program juga. Ini tahun terakhir kemarin, kalau ibu pernah lihat program saya, terakhir bulan Februari saya habis kontrak program Sejadah SCTV. Sejadah subuh hari di SCTV. Alhamdulillah berkat siapa? Doa orang tua. Ciri yang kedua apa? Akhir zaman, kiamat akan muncul, Dajjal akan diutus. Yang kedua adalah apa? Yang kedua tanda-tandanya, apabila kalian melihat seorang yang dulunya tak beralas kaki, kemudian dia kaya raya, kemudian berlomba-lomba yatatawwaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam mempertinggi gedung, maka tersebut itu adalah tanda kiamat sudah dekat. Ditanya sama sahabat, siapa mereka? Humul Arab, mereka adalah orang-orang Arab. Sekarang, Bu, gedung tertinggi di Arab. Waktu saya ke Taiwan tahun kemarin, biasa saya bulan April ke Taiwan, karena pada tahun ini terdapat virus corona, saya nggak berani datang ke sana. Dan sekarang banyak aktivitas ditutup di sana. Biasa saya ke Jepang, saat ini ditutup karena berbagai macam kendala daripada virus corona. Nanti saya akan bahas kenapa Masjidil Haram sepi. Itu adalah termasuk daripada bagian yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya akan ijazah doa-doanya di akhir zaman biar selamat dari bara bencana, insya Allah. Jadi kalau ada orang Arab bertinggi gedung, dulu ada di Taiwan ada gedung tinggi namanya Iling-i. Itu ketinggiannya cuma 600 sampai 700 meter. Kemudian Zamzam Tower itu ketinggiannya